Gimana kita mulai saja Bapak Ibu? Sudah 10.32. Ya, mangga Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti sesi paparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Septian dan insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Trireko Hernando untuk memandu jalannya materi dari Pak Septian. Saya selaku host akan langsung menyerahkan materi ini meeting kali ini kepada moderator. Nanti insya Allah di tengah-tengah akan saya share untuk presensinya. Kepada Bapak Tri Reko Hernando, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Tri. Terima kasih Ibu Mita. Ini rekan saya dari SMA Dwi Warna. Terima kasih kepada Pak Septian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk menyajikan materi tentang aplikasi teknologi digital. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan guru yang hebat. Ya, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Septian, Bapak Septian Saiful Rahman ya. Iya Pak, betul. Dari tempat tinggal yang jauh perbatasan dengan Cianjur, yaitu Tanjung Sari. Iya betul Pak. Ya, Neglasari Pak. Neglasari, Tanjung Sari ya. Iya Pak. Ya nanti untuk data lebih lengkap, biarkan beliau sendiri yang akan mengenalkannya, karena ini saya juga belum punya data yang lengkap tentang Pak Septian. Mudah-mudahan nanti sebelum materi diperkenalkan lebih dahulu kepada rekan-rekan yang ada di sini, sehingga kita semua menjadi lebih kenal, lebih akrab, dan ketika pertemuan lebih enak untuk berbicaranya. Kepada Pak Septian dipersilahkan untuk menyajikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Mangga Pak Septian. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Eko, kemudian Ibu Garmita yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Mohon izin Bapak, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Septian Saiful Rahman, unit kerja di SD Neglasari, Kecamatan Tanjung Sari, Pak. Betul, Bapak pernah ke Tanjung Sari, Pak? Betul, itu perbatasan Bogor Timur. Makanya di sini sinyal itu susah, Pak. Iya, pernah lewat Pak, sana Pak. Kalau ke arah Jonggol dari Bandung. Iya, betul. Nah, sebetulnya saya di Bogor itu baru sekitar 1 tahun. Saya asli orang Cianjur. Pindah ke Bogor ini karena tugas juga, karena kebetulan alhamdulillah tahun kemarin itu saya ikut CPNS di Kabupaten Bogor dan alhamdulillah lolos dan ditempatkan di Tanjung Sari. Jadi belum kenal dengan Kabupaten Bogor ini. Itu Pak mungkin ya untuk perkenalan. Ya, mangga. Selamat hadir di Kabupaten Bogor. Semoga betah. Amin. Ya, mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan aplikasi teknologi digital dalam pembelajaran, yang dimana teknologi itu dikenal dengan AR atau Augmented Reality. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah mengenalnya, mungkin juga ada yang sudah menggunakannya tapi belum tahu bahwa itu adalah teknologi Augmented Reality. Udah pindah.
Materi ini sebetulnya saya peroleh dari Diklat, waktu itu program diseminasi program guru di guru SD di Kabupaten Bogor yang difasilitasi oleh Simeo pada waktu itu, memberikan materi ini kepada setiap guru SD di Kabupaten Bogor. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar ini. Nah, ini adalah salah satu games di tahun 2016 kalau tidak salah, Pokemon Go. Ya, pada saat itu game ini sangat viral, sangat banyak digunakan, terutama di Indonesia. Ini adalah salah satu game yang juga menggunakan teknologi augmented reality, di mana objek dunia maya itu bisa terlihat di dunia nyata, tapi tentunya dengan bantuan aplikasi. Nah, mungkin ini juga ada di lingkungan kita, ada coki-coki. Coki-coki ini ada hadiah, misalnya kartu buat anak-anak. Mungkin kalau yang tidak tahu, anak-anak itu menggunakan kartu ini mainnya itu ditepuk pakai tangan, ya. Nah, itu sebetulnya tidak seperti itu menggunakan aplikasi juga tersedia di Play Store. Jadi si gambar yang ada di kartu itu bisa muncul dan bisa bertarung dengan kartu yang di screenshot dengan aplikasi yang ada pada smartphone yang digunakan oleh anak-anak. Nah, ini juga mungkin kita juga sudah mengenalnya. Ada buku yang beredar juga yang berkaitan dengan pembelajaran yang di dalamnya itu sudah menggunakan teknologi augmented reality. Nah, mungkin untuk lebih memvisualisasikannya, ini ada video, mudah-mudahan videonya itu bisa terlihat, kemudian tidak terhambat dengan sinyal. Muncul nggak, Bu, Pak? Halo? Muncul, Pak. Boleh. Ya, halo. Nggak muncul, Pak. Belum? Belum muncul, Pak. Bapak ada videonya di mana? Ada videonya di mana? Udah muncul, Pak. Nge-lag, Pak. Nge-lag jadi nge-delay gitu. Tampilannya gimana? Jadi tadi suara muncul. Pak Eko gimana, Pak? Ya, Ya. Ya. Suaranya sudah muncul, Pak. Tapi layarnya belum. Lihatnya belum. Pak Jabar, gimana Pak Jabar? Hanya muncul suara Ya, saja, Pak Pak Septian. Septian. Pak Eko gimana? Gambarnya bisa?
Nggak muncul, Bu? Iya, jadi muncul tapi dia Kayaknya yang ini, Bu, coba. All right, who wants to see a volcano? 3, 2, Konfirmasinya. 1. Konfirmasinya. Look at that lava. Look at that smoke coming out of that. Pretend you're an airplane and fly mungkin over the tornado. That's the top of it. What do you see? It's either asteroid, meteorite. We're learning about DNA and genes, things that we can't see. And so the most exciting thing for me with the AR technology was that I could see kids get an aha moment that I couldn't get by just telling them about it. The minute I saw it pop up on the screen, it made me want to get up and walk to it. We actually get to turn around and look at things from all angles, so it gave us a nice perspective. See if you can figure out what that might be based on what you know about the respiratory system. I got to see where the alveoli branched off, and I could look inside them and see how everything worked, which I never saw before, and it was really, really cool. jadi ada Pak suara Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Wah, Nah, mungkin mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya dapat melihat video yang saya share. Mungkin karena jaringan atau apa. Nah, langsung saja, apa sih AR itu? Nah, AR itu adalah sebuah realitas tertambah, jadi sebuah teknologi di mana teknologi ini menggabungkan secara real time digital content dengan dunia nyata. Kemudian dengan AR ini, si pengguna itu bisa melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi intinya, jadi mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Atau lebih spesifiknya itu, jadi dengan teknologi AR ini mampu membuat objek yang ada di dunia maya dibawa ke dunia nyata gitu Pak. Nah, tentunya tadi dengan bantuan sebuah aplikasi. Nah, bagaimana AR ini bekerja? Nah, ini sebetulnya lebih kepada pengembang yang membuat aplikasi AR ini. Bu, ganti nggak slide-nya, Bu? belum Pak, belum ganti. Oh, belum. Pak Tri mungkin gimana Pak Tri? Ganti kalau di saya, Bu. Ganti ya? Oh Iya. yaudah kalau berarti Pak Tri bagus jaringannya. Takutnya saya nggak ini. Nah, ini sebetulnya untuk membuat program dari AR ini membutuhkan komputer yang memiliki spek yang lumayan. Tidak kalau komputer yang di bawah mungkin harga 5 juta mungkin agak susah. Dan karena software yang digunakannya pun beragam, ada AR Core, Unity, Vuforia dan sebagainya. Ini harus ada spesifikasi komputer yang di atas rata-rata, Pak. Jadi tidak semua komputer bisa membuat program AR ini, kecuali kalau laptopnya itu mumpuni dengan kemampuannya. Nah, lalu bagaimana sih AR ini memvisualisasikan objek tersebut? Nah, ini didasarkan kepada pemicu yang ada di dalam database. Jadi semacam QR code gitu, Bu. Jadi ada proses reading, kemudian ada proses markernya. Nah, ini cara kerjanya. Nanti di terakhir kita akan mudah-mudahan bisa mencobanya. Saya sudah sediakan. Nah, pertama ada proses marker area. Jadi si smartphone kita itu dipasang dulu aplikasi, kemudian aplikasi itu dibuka dan kita shoot dengan kamera kita
Nah, ini akan mengidentifikasi area marker yang memang sudah terdatabase di aplikasi tersebut. Nah, ini yang kedua ada proses triggernya, di mana nanti dengan aplikasi itu akan menentukan koordinat sebelah mana. Jadi kalau kita pakai handphone, nembak gambar di mana saja, itu tidak akan muncul. Tapi gambar khusus yang memang sudah dibuat titik koordinat oleh aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir visualisasinya berupa gambar 3 dimensi. Nah, lalu apakah memang bisa untuk pembelajaran? Jelas bisa, karena sekarang itu di Play Store itu sudah banyak aplikasi yang sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Walaupun AR ini lebih banyak digunakan di media sosial. Bapak Ibu kalau sering menggunakan instant story di Instagram atau di Facebook, itu juga salah satu contoh penggunaan AR. Jadi kita foto kita, video kita itu bisa muncul objek-objek yang 3 dimensi seperti itu. Nah, mungkin yang akan saya coba praktekkan yaitu aplikasi Quiver, kemudian Expedition, Google Expedition. Nah, kalau Quiver ini mungkin lebih cocok di SD kelas 1 sampai 3. Jadi dengan aplikasi Quiver ini kita bisa mendownload gambar, kemudian anak-anak itu disuruh mewarnai, kemudian setelah selesai mewarnai nanti bisa dimunculkan gambar tersebut. Nah, kemudian ada Google Ekspedisi. Nah, ini lumayan lengkap, ini bisa untuk SMA, SMP, dan juga yang lainnya. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan? Jelas pertama smartphone, kemudian koneksi internet. Nah, caranya menggunakan Quiver, pertama kita mengunduh dulu aplikasi Quiver ini dari Play Store, gratis. Kemudian kalau sudah terpasang, buka aplikasi tersebut. Nah, ini bentuk tampilannya. Terlihat tidak, Ibu? Ya, terlihat Pak. Lihat, ya. Jelas. Ini bentuk tampilan setelah kita download aplikasi Quiver. Nah, ini ada setting untuk pengaturan. Ini untuk memilih bahasa. Kemudian ini jika ada hal-hal yang kurang dipahami dalam aplikasi tersebut, bisa tombol help ini. Kemudian ini ada instruksi penggunaannya, cuma ada 3. Pertama untuk mengeprint, kemudian untuk mewarnai, dan untuk play, untuk bermain. Nah, ini adalah specs ini adalah gambar-gambar yang bisa kita download. Gambar-gambar yang di-download ini tidak semuanya gratis, ada yang harus berbayar juga. Tapi lumayan yang gratis juga banyak, dan sangat cocok digunakan buat anak SD, khususnya kelas 1 sampai 3, karena mereka masih menyukai mewarnai gambar. Apalagi gambar yang diwarnainya itu bisa hidup gitu. Jadi memberikan kesan yang menyenangkan bagi mereka. Nah, kemudian ini tombolnya mengaktifkan kamera. Nah, ini nanti setelah Bapak Ibu bisa membuka Quiver ini, kalau susah di handphone bisa juga di web dengan alamat ini quivervision.com. Nah, ini langkah-langkah selanjutnya. Bapak Ibu pertama unduh dulu salah satu file yang tidak berbayar, kemudian mencetak gambar tersebut, kemudian mewarnai, kemudian membuka aplikasi Quiver tersebut dan aktifkan kamera dan dipindai, di scanning. Kemudian baru bisa dimainkan. Nah, saya akan coba menunjukkan. Sudah terlihat nggak, Bu? Halo? Ya, halo. Itu sudah terlihat screen handphone saya? Saya belum. Gimana Pak Tri? Apa sudah? Kalau saya belum. Terlihat ya, Bu? Terlihat, sudah terlihat. Screen ini Pak ya? Screen handphone? Handphone ya. Ya. Nah, ini. Screen handphone. Nah, jika sudah Oh iya, sudah. Nah, ini Sudah, Pak. saya akan mencoba, mudah-mudahan tidak terhambat dengan sinyal.
Bapak Ibu jika ingin menampilkan screen handphone ke laptop bisa menggunakan aplikasi TeamViewer. Ini saya juga menggunakan TeamViewer. Sudah terlihat, Pak? Halo? Ya, terlihat, Pak. Ya. Nah, Iya, terlihat. contohnya, jadi ini saya sudah print gambar. Jadi fokuskan kameranya untuk memindai gambar tersebut. Nah, sampai berwarna biru. Nah, ini udah muncul, Pak. Udah terlihat, Pak? Ya, gambarnya sudah. Nah, ini. Jadi si gambar ini jadi muncul. Udah terlihat, Pak ya? Iya. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan AR pada aplikasi Quiver. Ya. Ini bisa diwarnain. Ini saya nggak sempat diwarnai, cuma sedikit. Nah, kemudian, selain di Quiver juga sebetulnya kalau buat belajar ada Kemendikbud juga. Ada kan sekarang itu rumah belajar. Nah, di rumah belajar juga mengembangkan aplikasi AR ini. Nah, ini saya sudah memasangnya di handphone. Kita coba. Rumah belajar. Ini cocok untuk pembelajaran matematika. Ini tentang kubus. Jadi setiap Bapak Ibu ingin materi apa, ini harus disesuaikan dengan aplikasinya. Jadi tidak satu aplikasi bisa untuk semua, tidak. Terlihat, Pak? Bu Garmita, Pak Eko gimana? Terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini kalau ini tidak pakai AR, ya? Terlihat, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, ini lihat. Ini kan gambar. Nah, ini gambar, Bu. Nah. Nah, ini jaring-jaring mungkin cocok untuk pembelajaran sehingga konsep tentang jaring-jaring ini bisa lebih dipahami oleh siswa karena 3 dimensi lebih disukai mungkin daripada 2 dimensi. Nah, ini satu lagi, ini tentang struktur bumi. Mungkin jika mungkin ada yang menanggapi di tengah-tengah juga boleh sambil menunggu Pak. Sambil menunggu, barangkali ada Bapak yang ingin bertanya atau Ibu? Saya Pak mau coba nanya dulu Pak dari host. Nah, ini Mangga Ibu Mita.
Ini bentuk Pas, ya, Pas Septian tadi Pak Septian, ada yang mau tanya dulu, Pak iya, Septian? mangga. Mangga, Bu Mita. tadi aplikasinya namanya Quiver ya? Iya, Quiver. Kalau yang buat mewarnai itu Quiver. Oh, kalau yang bikin nanti bakal jadi 3D-nya apa, Pak? Maksudnya? Bisa jadi realitas 3 dimensi. Tadi Quiver. Iya, iya. Ya, itu nama aplikasinya Quiver, Bu. Jadi itu nanti di Quiver itu akan disediakan sebuah gambar berupa gambar-gambar. Nah, itu kan itu di print. Nah, maksud mengubah 2 dimensi itu kan si gambar itu yang sudah diwarnain oleh siswa misalnya. Nah, ketika kita pindai dengan aplikasi Quiver ini, si gambar tersebut akan muncul gitu, Bu. Oh, muncul di laptop di ini ya, di HP ya. Iya, di handphone, Pak, nggak muncul di aslinya. Jadi kalau HP-nya nggak difokuskan ke gambar tersebut, hilang gambarnya. Oh, gitu. Jadi kayak hampir kayak virtual yang kayak pakai kacamata gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Nah, Cuman beda yang kayak pakai apa tuh kita pakai kayak kacamata lens itu yang kayak di Star Wars gitu. betul. Ah, ini loh. Pak Septian, Iya, boleh nanya Pak? iya. Ya, baik Pak. Tadi kan cukup tertarik juga ya, Quiver tadi. Cuman berarti picture-nya, gambarnya itu terbatas yang disediakan di aplikasi itu Pak? Iya, iya, Pak. Karena harus ada proses itu tadi pas proses pembuatan ada reading, ada triggernya itu. Jadi yang sudah ditentukan dengan titik koordinat yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Jadi tidak bisa aplikasi Quiver kemudian kita pindai gambar yang hasil print dari Google Expedition misalnya, nggak bisa, Pak. Oh iya, siap, terima kasih. Nah, ini juga nih yang saya tunjukkan ini dari rumah belajar, Pak. Tapi ini nggak muncul-muncul. Mungkin gambarnya kurang. Mungkin langsung aja Pak ya ke Google Expedition. Karena pada dasarnya untuk rumah belajar hampir sama dengan Quiver, tidak jauh berbeda. Nah, ini. Nah, Google Expedition. Google Expedition ini juga di-download juga, Pak? Iya, di-download di Play Store, Bu. Ini sama ada di Play Store. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti Ibu bisa daftar dengan menggunakan akun, ya, daftar dulu. Nah, di sini untuk daftarnya. Nah, kemudian jika sudah terintegrasi dengan akun Google bisa langsung. Tapi ini untuk handphonenya juga ada handphone yang tidak bisa digunakan, Pak. Jadi ada kalau handphone yang keluaran 2018 mungkinnya 2018 ke atas mungkin udah otomatis bisa. Karena waktu saya pelatihan juga waktu kemarin oleh Simeo itu ada beberapa yang tidak bisa, termasuk handphone saya juga pakai Google Expedition tidak bisa, Pak. Tapi kita masih bisa menggunakannya, cuman tidak seperti di Quiver. Kita download gambarnya kemudian kita screenshot pakai itu muncul gitu. Tapi masih bisa digunakan. Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ada menu pencarian untuk tools-nya, maksudnya nanti mau melihat apa gitu. Mau melihat misalnya di sini ada pilihannya berbagai macam, ada tentang seni, kebudayaan, pokoknya segala macam. Nah, ini ada pilihannya, ada menu mau pakai AR atau VR. Nah, sebetulnya AR VR ini bedanya kalau tadi kata saya kalau AR itu
membawa objek dunia maya ke dunia nyata. Nah, kalau VR sebaliknya, dari dunia dari dunia nyata ke dunia maya. Nah, ini juga menggunakan, kalau VR itu menggunakan device-nya lagi, yaitu berupa cardboard. Contohnya nanti dikasih lihat kalau nah Bu, ini Bu, nih kalau VR harus pakai ini, jadi ini dipakai di mata gitu, dipasang, baru bisa menggunakan VR. Langsung aja Bu ya. Nah, kita langsung aja Bu ya praktek Bu. Gimana Bu? Ya, kita download gitu Pak. Atau enggak, kalau download mungkin agak lama. Saya yang punya saya aja dulu. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi sebelum saya ini mempraktekannya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita praktek? Kalau tidak ada, bisa dilanjut Pak Septian. Tidak ada, ya. Nah, ini udah. Bentar. Ini yang expedition ya Pak? Ya. Nah, ini kebetulan saya ini masuk karena akunnya itu ada dua, ada buat siswa, ada buat guru Pak. Jadi kalau buat guru itu namanya guide. Jadi kita bisa membimbing siswa untuk melihat gambar yang kita tunjukkan. Jadi siswa misalnya satu kelas itu pegang handphone semua, tapi yang mengendalikan kita gitu. Itu yang dimaksud dengan guide. Jadi siswa tidak bisa mencari mau gambar ini enggak, tapi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh guide gitu. Itu maksud ini guide di sini. Nah, tapi untuk bisa jadi guide ini, siswa tersebut harus menggunakan jaringan WiFi yang sama. Misalnya kalau di sekolah, pakai WiFi sekolah, nah otomatis ketika siswa dan guru menggunakan Google Expedition ini, nanti bisa terhubung. Nah, tinggal memasukkan saja, misalnya contoh. Nah, misalnya ini. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat tentang ini VR, ini VR, ini mah VR, salah. Nah, ini Bapak Ibu, nanti untuk jika Bapak Ibu ingin menjadi guide-nya atau untuk menunjukkan gambar kepada siswa ketika mengajarkan misalnya sebuah materi. Nah, siswa ini nanti ketika masuk Google Expedition akan langsung dihadapkan kepada untuk memasukkan pin. Ini pinnya. Nah, ketika siswa masukkan pin ini, nah nanti siswa itu akan melihat sesuai dengan gambar yang kita tunjukkan. Nah, ini Bu. Terlihat Pak Eko, Bu Garmita? Nah, gitu. Halo, Bu Garmita. Terlihat tuh Pak? Terlihat Pak. Terlihat. Wow, respiratory system keren banget. Iya. Biologi banget itu. Iya Bu, lengkap di sini Bu. Ibu kalau mau mulai materinya tinggal klik aja di search-nya mau cari apa. Nah, ini. Klik discover, ini Bu. Di sini klik misalnya mau nyari apa gitu. Nanti akan muncul.
namanya ini bahasa Inggris Bu, nggak ada bahasa Indonesia gitu. Jadi nah, lalu kalau menggunakan AR itu ini juga sama. Iya. Aduh, keluar lagi. Ini enggak Nah, ini. Jadi ini kan ada pilihan Bu, ada AR dan VR. Nah, jika Ibu mau menggunakan AR terbatas untuk MIPA aja ya, Pak? apa? Gimana? Nah, klik AR. Untuk Iya. Nah, tapi harus di-download dulu. Jadi di-download dulu baru kita bisa melihatnya. yang Tadi MIPA ada bisa yang bertanya. Ya? Ya boleh, Bu. Ya, Pak Eko. Halo? gambar-gambarnya situ sudah disediakan dari sana, Pak. Harus di-download juga. Oh, jadi gambar yang kita download itu sudah disediakan dari sana. Tidak bisa gambar sendiri gitu, yang baru. Yang Google Expedition bukan, Pak? Iya, kalau yang Google Expedition Iya, betul. disediakan, Pak. Jadi Bapak tinggal klik mau gambar apa, mau objek Yang apa yang akan dilihat. Google Expedition. Iya, Google Expedition. Nanti kalau Google Expedition, nanti saya contohnya, misalnya kita pilih AR ya. Kalau tadi kan VR, AR. Nah, Bapak pilih yang mana yang mau dilihat. Nah, misalnya objek solar system misalnya ya, solar system. Nah, ini. Solar system. Nah, ini udah di-download. Nah, ini ada tulisan view in AR. Nah, klik ini. Kalau untuk melihat langsung, kalau Bapak Ibu mau menjadi guide, klik ini. Misalnya kalau AR, kita coba. Nah, ini. Nah, ini sebetulnya handphone, ya kalau tampilannya seperti ini, itu berarti kalau mau kayak tadi di print Bu, dicetak, misalnya ditempel di kelas gitu ya. Anak-anak itu bawa handphone, lalu misalnya cari planet apa, pakai ini gitu. Nanti yang di kertas itu akan berbentuk seperti QR code gitu. Jadi bukan bentuk itu. Ini HP saya nggak bisa, jadi ini langsung terlihat gambarnya. Jadi kalau yang bisa pakai AR di Google Expedition ini, yang kalau kita klik ini layar ini backgroundnya itu bukan warna putih Bu, tapi kayak memoto kayak tadi gitu. Paham nggak Bu? Pak, teman-teman, gitu maksudnya. Nah, ini guide, coba guide. Di warna Nah, ini Bu, nah ini contohnya. Oh, iya. Nah, ini contohnya Pak Ibu. Nah, ini yang kita print itu, kalau tadi kan kalau di Quiver yang di print itu gambar. Nah, kalau di Google Expedition ini yang di print itu ini berbentuk seperti ini, gitu. Nah, ini gambar ini akan menunjukkan yang tadi Pak. Nah, ini. Jadi ini kodenya. Nah, kita print, kita cetak, mungkin bisa ditempel di kelas, kemudian anak-anak tidak tahu itu gambar apa, tapi ketika dia dipindai dengan handphonenya, dengan smartphone-nya, nanti akan muncul solar system ini. Nah, ini akan muncul ini. Mantap. Banyak Pak ini sebetulnya, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, karena mudah, tidak hanya kuota saja, karena setiap gambar yang akan kita gunakan itu harus di-download gitu. Itu saja, itunya agak kurang. Patri, Pak Septian, ada yang nanya tuh di chat. Ya. Ibu. Iya Bu, silakan Bu. Ini pertanyaan nih Pak. Ada pertanyaan nih Pak. Iya. Apakah ini gambarnya hanya untuk MIPA saja? Oh, anak-anak MIPA begitu? Enggak Pak. Ini misalnya kalau IPS ya, kalau kemarin oleh dari Simeo itu menunjukkan
mencontohkan, misalnya kita mau jalan-jalan kemana, misalnya ke Perancis Pak ya, misalnya. Contoh, misalnya ke kota mana. Pokoknya enggak Pak, ini banyak kan, ini ada tulisnya adalah science. Aduh, ini sinyal. Lihat nggak Bu? Enggak ya? Banyak Pak, nggak hanya science Pak. Misalnya lihat di piramida misalnya itu ada objek-objek yang pokoknya yang berkaitan dengan budaya juga ada tersedia. Oh, iya. Saya sudah install Pak, safety. Sip, mantap Pak. Ya. Mantap. Nah mungkin itu saja Pak. Ini selanjutnya VR tapi nggak, mungkin lain kali saja kalau ada kesempatan. Patri langsung diinstal. Pak Dian itu Ibu, Pak Dian. Oh Pak Dian, kirain. Itu yang pertama itu Kuiper Pak. Iya Kuiper. Mungkin Ibu, Pak Eko, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ya. Mungkin kita bisa bahas. Mumpung punya anak kecil Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Septian yang sudah memberikan ilmunya tentang dua aplikasi yang bisa kita gunakan, Kuiper dengan Google Expedition, yang tadi Pak Dian langsung ya, Kuiper dengan Google Expedition Pak ya? Iya, iya Pak. Halo? Halo? Terima kasih Pak Sep. Ya. Yang sudah memberikan materinya. Mudah-mudahan kita bisa mengajarkan ini juga kepada anak-anak didik kita, terutama untuk teman-teman yang punya WiFi-nya yang agak kuat di sekolah, apalagi kalau jadi guide, karena kalau tadi WiFi-nya kalau jadi guide harus Iya Pak, harus apa ya, Septian ya? Harus satu jaringan gitu. Jadi siswa dengan si guide ini satu WiFi di sekolah harus sama. Iya. Kalau pakai kuota masing-masing nggak bisa. Nggak bisa Pak, nggak
Kalau setiap anak menggunakan HP-nya masing-masing dengan kuota sendiri-sendiri, itu tidak bisa, Pak. Iya, nanti kan nanti nggak connect itunya. Nggak kedengar ya? Ya, itu harus satu jaringan, satu wifi. Kayaknya Pak Nggak Septiannya kedengar sepertinya. Iya, Bu.